Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Tuh hari ini hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Oke. Lost and found. What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost. Jadi, tentang kehilangan dan menemukan kembali. Tentang kehilangan ini, tetaplah berterima kasih ya, karena dari kehilangan kita tuh akan menemukan kembali. Nah, maksudnya bagaimana? Sebagai contoh nih ya, ketika seseorang harus meninggalkan kamu, ya artinya kita kehilangan ya. Dan dalam masa kita tidak terkoneksi lagi, kita tidak bertemu, bahkan tidak berkomunikasi, disitulah kita akan menemukan diri kita yang sesungguhnya. Maka tetaplah bersyukur atas kehilangan yang ada. Nah, bingung gimana maksudnya? Gini, ketika kita terlalu melekat terhadap seseorang, ya, terkadang kita itu nggak menjadi diri sendiri. Karena apa? Kita ingin selalu membahagiakan dia, mencintai dia, kita ingin selalu menjadi apa yang dia inginkan. Bahkan kita sampai mengabaikan passion kita sendiri, keinginan kita sendiri, hobi kita, visi misi, tujuan hidup kita, karena kita terlalu mementingkan orang lain meskipun itu adalah pasangan ya. Karena kita menjadi orang lain sesuai apa yang diinginkan pasangan ya, bukan menjadi diri kita sendiri. Nah, ketika kita harus kehilangan ya, ada ya seseorang ini meninggalkan kita, di situ akhirnya kita bisa menjadi diri sendiri. Kita bisa melakukan hal-hal yang dulu nggak bisa kita lakukan karena dilarang ini itu. Mungkin sebelumnya kamu nggak boleh melanjutkan kuliah atau kuliah lagi ya. Ternyata setelah dia pergi meninggalkan kamu bisa kuliah lagi, bisa sekolah lagi, atau bisa jadi ya kepribadian kamu yang sesungguhnya ya. Mungkin kamu lebih nyaman berpenampilan seperti dirimu apa adanya, tapi ternyata karena pasanganmu kamu harus begini, harus begitu, harus berpenampilan seperti apa yang dia mau. Akhirnya kamu nggak menjadi diri sendiri. Kamu membahagiakan orang lain sementara dirimu sendiri nggak nyaman. Nah, ketika dia pergi, akhirnya kamu menemukan lagi siapa dirimu yang sebenarnya, jati dirimu. Nah, akhirnya di situ kamu pahami kenapa kamu dipisahkan oleh semesta. Ya, Tuhan memisahkan kamu dengan jalan, dia pergi meninggalkan kamu. Ternyata Tuhan sayang sama kamu supaya kamu bisa kembali menjadi dirimu sendiri, kembali mengejar cita-citamu, kembali mengejar visi misimu, impian-impian kamu yang sebelumnya sempat sama sekali stuck, tertunda, vakum karena seseorang tidak mensupport
tidak mendukung kamu. Ya, kalau seandainya dia memang baik buat kamu, kalian nggak akan dipisahkan. Apalagi dengan jalan dia ninggalin kamu, itu pasti ada tujuannya, karena dia nggak baik buat kamu. Karena selama kamu bersama dia, ya, kamu jadi orang lain, nggak jadi dirimu sendiri. Bahkan saking cintanya kamu sama dia, karena terlalu melekat, kamu sampai lupa mencintai diri sendiri. Kamu sampai lupa membahagiakan dirimu sendiri. Semuanya buat dia, ya, full, all, semuanya buat dia. Sehingga kamu lupa akan mencintai dirimu sendiri. Kamu lupa akan kebahagiaan kamu. Nah, makanya di sini ya, arti dari berterima kasihlah atas sebuah kehilangan. Karena dari kehilangan itu akhirnya kamu menemukan lagi sesuatu hal yang selama ini tuh nggak kamu sadari telah hilang. Gitu ya. Kenapa aku mencontohkan tentang relationship, berpasangan? Karena itu yang memang seringkali terjadi di kehidupan yang sedang kita jalani ini gitu. Kalau berhubungan sama pekerjaan, aku rasa jarang ya, lebih banyak tentang relationship, hal-hal seperti ini. Oke, itu untuk pesan healingnya. Jadi kalaupun saat ini seseorang meninggalkan kamu, ya, tetap syukuri. Karena apa? Kamu akan menemukan jati dirimu, kembali ke dirimu yang dulu, ya, menjadi menemukan kembali jati dirimu, dan kamu akan bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang dulu mungkin kamu dilarang, dikekang, tidak disupport karena dia toksik, karena dia manipulatif, karena dia nggak mau kamu punya prestasi. Nah, kan sering kali terjadi seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Jadi tentang kehilangan dan menemukan kembali, ya. Ya, itu tadi, dari sebuah kehilangan kamu pasti akan menemukan hikmahnya. Oke, pesan semestanya. Yap, come to the edge. Terkadang kamu perlu challenge untuk mencoba hal-hal baru supaya hidup ini lebih berwarna, ya. Tapi tentu saja hal-hal baru itu, challenge itu bukan sesuatu yang membahagiakan, bukan sesuatu yang melanggar hukum, ya, bukan sesuatu yang merugikan orang lain, ya. Misal nih, kamu nggak pernah kemana-mana nih, coba challenge dirimu, berani nggak solo traveling, ya. Atau kamu selama berpuluh-puluh tahun bekerja di bidang yang sama, coba challenge, berani nggak misal nih kamu mencoba bidang lain, ya. Atau mungkin membuka usaha bidang yang selama ini belum pernah kamu geluti gitu ya. Nah, itu challenge ya, sesekali berani menerima tantangan. Atau misal nih ada kabar kamu harus mutasi, kamu takut, kayaknya nggak pernah ke tempat itu, nggak pernah sama sekali. Nah, perlu sesekali terima aja, ya, supaya menambah pengalaman baru, wawasan baru, ya kan, mengenal orang-orang baru. Akhirnya kalaupun kamu berani challenge dengan mencoba bidang baru, keahlianmu nggak cuma di satu bidang aja, kamu juga akan menguasai bidang yang lain, gitu ya. Oke, next kita lanjut. Yap, a leg up. Jika kamu memang sudah merasa lelah, ya, terbebani
mau itu dengan tugas di pekerjaan, permasalahan kehidupan, jangan segan untuk meminta pertolongan, ya. Jangan sampai masalah itu kamu tanggung sendiri sehingga jadi depresi, dan kalau parahnya lagi atau ekstrimnya lagi ya, sampai ada keinginan bunuh diri. Amit-amit nih ya. Tapi terkadang memang begitu. Kalau kita terlalu memendam, kita nggak mau minta bantuan, kita nggak mau sharing, kita tahan-tahan sendiri, ya, malah kemungkinan terburuknya sampai berpikir ke arah itu loh, ya. Jadi mesti hati-hati ya dengan beban, terutama beban masalah hidup ya. Kamu perlu sharing, berbagilah dengan keluarga terutama, ya, orang tua, atau kalau kamu malu sama keluarga, sama sahabat terdekat kamu, ya. Atau jika memang diperlukan, ya, mesti datang minta bantuan profesional, mau itu ke psikolog, psikiater, atau kamu mau ambil jalan spiritual, kamu datang ke spiritual healer, ya. Oke, nggak masalah. Meminta bantuan bukan berarti kita lemah, ya, karena kita semua ini manusia biasa. Kita punya batasan, kita punya limit. Nah, untuk yang pekerjaan juga sama. Jika kamu merasa terlalu berat, konsultasikan dengan bos kamu, pimpinan kamu, ya. Jangan sampai kamu paksakan diri, nanti kamu jatuh sakit. Karena kalau udah sakit, kita malah nggak bisa produktif. Jadi kita mendingan mengerjakan semampu kita, sebisa kita, tapi kita tetap sehat. Jadi besoknya lagi kita bisa tetap bekerja, ya. Daripada hari ini kita paksakan semua kita kerjain sendiri, ya. Ternyata kita energi kita atau badan kita nggak kuat, ya. Kita sakit. Malah nggak kerja 3 hari, 5 hari, 1 minggu, malah nggak produktif. Oke, jadi mintalah bantuan ketika kamu sudah overwhelming, kamu udah merasa beban kamu berat banget nih, ya. Kalaupun kamu hanya ingin didengarkan aja, lakukan itu bisa mengurangi beban, ya. Tapi kalau misalkan ke temen, sahabat, tentu saja yang benar-benar udah teruji kesetiaannya, ya. Tapi yang terutama sih kalau untuk terutama masalah tentang beban hidup, ya, permasalahan kehidupan tuh lebih aman sama keluarga, ya, dibicarakan bareng, duduk bersama sama keluarga. Gitu. Oke, baru kalau nggak nyaman terpaksa sama sahabat. Dan jika diperlukan bantuan medis, kamu datang ke psikiater atau psikolog, ya. Oke, kita lanjut. Yap, never ending story. Sepertinya ada cerita yang belum usai antara kamu dengan seseorang. Jika ini tentang relationship, kamu akan masih terkoneksi dengan orang-orang dari masa lalu. Nah, ini ya keputusan kembali ke diri kalian masing-masing, ya. Kalau memang dia kembali dengan versi yang lebih baik, oke, kamu kasih kesempatan. Tapi kalau memang kembali dengan versi yang sama, ya kamu akan menjalani siklus yang sama lagi, yang tidak berujung, tidak berakhir kemana-mana, ya. Makanya kalau misalkan ada orang dari masa lalu kembali datang, sebaiknya jangan langsung diterima, ya. Coba berteman dulu, uji dulu, benarkah dia nggak ghosting-ghostingan lagi, nggak hilang-hilangan, benarkah dia konsisten, komitmen dengan omongannya, janji-janjinya. Kalau memang sudah teruji dan intuisimu mengatakan bahwa oke, kok dia sekarang udah berubah, kamu mau kasih kesempatan, terserah, ya. Kita tuh bisa kok merasakan lewat feeling kita, ya, seseorang ini masih tetap sama atau
udah lebih baik ya. Misal dulu kebiasaannya dia tuh sering ngilang-ngilang, komunikasi on off nggak jelas. Nah ketika dia kembali ternyata cuma 2-3 hari aja intens ya. Hari keempat kelima ngilang lagi 2 hari, nanti datang lagi, ya udah fix selesai. Artinya dia belum berubah. Tapi kalau kamu coba apa namanya uji dulu ya, ternyata 1 minggu oh tetap intens konsisten, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan ya, bahkan kayak kamu udah nggak dibuat bingung lagi, kamu udah bener-bener ngerasa nyaman ya, oke, artinya dia memang sudah berubah. Mungkin ketika kalian berpisah sama-sama udah lose kontak ya, bisa jadi dia mendapatkan pencerahan atau entah teguran-teguran apa dari semesta ya yang membuat dia bertransformasi gitu ya. Oke, jika dalam pekerjaan ya sepertinya ada pekerjaan yang terus-menerus datang ya, di sini otomatis kamu harus pandai-pandai dalam manajemen waktu, tenaga kamu, energimu ya, supaya kamu nggak keteteran. Oke, kita lanjutkan untuk energi hari ini. Ops. Energi hari ini. The Fool. Ada hal-hal baru yang akan kamu temui hari ini. Misal orang-orang baru, kenalan baru, teman baru, partner kerja baru. Mungkin di tempat kerjamu ada kehadiran orang baru, karyawan baru. Kalau kamu usaha sendiri, kamu owner, bisa jadi kamu hari ini ada merekrut orang baru ya. Atau ya hari ini kamu ingin memulai sesuatu yang baru ya, bisa jadi kamu sempat berkonflik sama seseorang, mau itu pacar, pasangan, sahabat, teman atau saudara ya, yang sempat berlarut-larut. Nah hari ini sepakat untuk udah tutup buku, lupain konflik-konflik kemarin, satu sama lain saling memaafkan ya, kita sekarang back to zero gitu ya. Kemudian juga ada situasi di mana hari ini kamu mencoba untuk easy going, nggak mau terlalu mikirin kehidupan yang rumit, berat-berat ya. Intinya apalagi nih hari Minggu ya, kayak ya udah pekerjaan taruh dulu lah, lelah nih, capek, nanti besok Senin dilanjut lagi. Sekarang maunya santai-santai ke mall, nonton, atau di rumah aja rebahan-rebahan, nonton Netflix atau baca-baca novel. Oke. Kemudian Six of Pentacle. Aku tuh paling happy ya kalau ketarik energi Six of Pentacle ini. Artinya ada rezeki nih. Rezeki bisa berupa uang, mungkin penghasilan kamu hari ini lebih besar dibanding kemarin. Ada bonus yang cair, ada hak kamu terutama yang berkaitan dengan duit ya, yang udah kamu tunggu-tunggu lama, yang udah tertahan akhirnya bisa cair ya finally. And bisa juga ada yang menerima kado, hadiah, mungkin hari ini ultah atau anniversary, atau ya sekedar kado atau pemberian atas kesuksesan atau keberhasilan kamu ya, reward. Atau ya bisa jadi ada temen yang atau saudara yang traktir kamu makan ya, intinya ya dapat rezeki. Oke. Sebaliknya beberapa dari kalian juga ya merasa ada rezeki lebih. Di sini ada energinya kalian berbagi ya, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau mungkin kamu membahagiakan keluarga dengan cara ajak keluarga keluar makan di luar, atau kamu ini ya kasih something gitu ya ke orang tua atau saudara-saudara kamu ya, intinya untuk membahagiakan keluarga ya. Oke. Strength.
Hambatan-hambatan hari ini bisa kamu lewati atau bisa kamu lalui. Kamu selalu punya cara untuk menaklukkan sebuah situasi sesulit apapun. Bahkan siapapun yang kamu hadapi hari ini ya, kalaupun toksik, rese ya, kamu bisa untuk menghandle ya. Ibaratnya nih seperti seorang wanita ini yang singa aja bisa dia taklukkan. Nah, ini ibaratnya kamu kerumitan hari ini bisa kamu taklukkan. Oke. Ini energi zodiak Leo ya. Bisa jadi hari ini kamu berdealing dengan yang berzodiak Leo atau ini Leo zodiak kamu. Oke. Yap. Five of Swords. Ada sebuah situasi di mana ketika sesuatu hal itu begitu kamu kejar, ternyata malah sia-sia ya. Jadi mungkin lebih baik the Fool ini udah easy going. Kalau emang nggak mau ya udah. Kalau emang nggak mau serius tinggalin. Kalau emang nggak mau kerja keras ya udah silakan pergi kayak gitu. Nggak mau kerja sama aku juga nggak maksa. Bahkan kalau seandainya ada temen kamu nggak mau lagi temen nama kamu ya udah kamu easy going nih ya. Dan oke, beberapa mungkin ada mengalami sesuatu yang berat ya, makanya di sini ada pesan semestanya like up, dimana kamu butuh bantuan ya. Jadi jangan sedih berlarut-larut, kamu mesti meminta bantuan supaya kamu bisa healing. Bahkan jika diperlukan kamu butuh pembimbing ya, oke, kamu boleh ke spiritual healer ya kalau memang kamu ingin healing dengan cara spiritual ya. Atau kamu boleh ikut kelas-kelas pencerahan spiritual ya supaya bisa lebih menenangkan kamu. Oke, kita lanjut ya. Yap. Four of Pentacle. Ini terkait dengan income, percuanan, perduitan hari ini ya, dimana ada rezeki yang kamu dapatkan ya, ada sedikit lebihnya kamu bisa tabung, kamu bisa simpan. Nah, kemudian juga kalau secara general ya, mungkin kamu akan lebih membatasi dirimu untuk memilih ya siapa-siapa yang memang boleh berdealing dengan kamu atau kamu kasih batasan. Bukan berarti sombong, ini nggak apa-apa, ini hak kamu. Kamu butuh kenyamanan hidup, kedamaian, ketenangan. Nah, yang menciptakan siapa ya? Diri kita sendiri. Jadi kalaupun kita membatasi, kalau nggak mau sama terlalu dekat sama si A karena dia orangnya selalu mengeluh gitu, nggak mau terlalu dekat sama si B gitu karena ya mungkin dia toksit ya, kalau ketemu sukanya ngomongin teman-teman yang lain atau ngegosip atau bahkan mungkin kayak suka merongrong gitu ya. Kalau udah diladenin terus aja minta bantuan. Nah, kalau misalkan kamu memang bersedia ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu nggak bersedia kamu boleh kok bikin batasan. Oke, kita lanjut ya untuk love message atau pesan spirit, pesan percintaannya ya. Wow, romance, Cupid's arrow strikes. Ada seseorang yang menyatakan cintanya hari ini. Ada panah asmara menusuk jantungmu ya. Ada yang jatuh cinta sama kamu nih hari ini. Oke, kita lanjut untuk angel message-nya atau pesan malaikat. Oke, not the right time. Jadi jika hari ini ada delay, postpone atau bahkan ada rejection atau harus cancel, nggak apa-apa. Artinya memang ini bukan hari baik, bukan hoki kamu, belum jadi rezeki, atau
Kalau sesuatu itu dipaksakan, mungkin juga hasilnya nggak bagus, nggak baik buat kamu ya. Jadi sesuatu hal yang belum waktunya ya bukan sekarang, nggak perlu dipaksakan, mesti bersabar aja, tunggu ada nanti waktu yang tepat ya, karena segala sesuatu hal yang memang baik buat kita akan datang atau dihadirkan di waktu yang tepat. Oke, yang terakhir untuk afirmasi. Yap, I call back my power. Nah, ini buat yang lagi mager, buat yang lagi galau, lagi males nggak mau ngapa-ngapain, ya. Afirmasikan I call back my power. Aku memanggil kembali kekuatanku, ya, supaya kamu semangat lagi nih. Jadi kayak dikasih setruman listrik nih, supaya kamu bangkit, ya, nggak galau lagi, nggak apa namanya, nggak sedih-sedihan terus, nggak meratapi terus. Oke, jadi ini untuk pesan hari ini. Aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat buat kalian. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye.